Saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Melindo. Jadi kalau kita lihat sebetulnya area ini, dan tadi kita sama-sama tahu ini mensuplai 790 SPBU yang mengcover 19 kota dan kabupaten. Tidak mudah, tidak bisa serta-merta kemudian kita pindahkan. Dan ini yang tadi juga kami sampaikan di awal, bahwa ini menyimpan sekitar 15% dari stok nasional. Ya. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati angkat bicara soal kemungkinan memilih melakukan relokasi depo Pelumpang atau warga di sekitarnya. Kalau tadi ditanya apakah warganya yang direlokasi atau terminalnya, jawabannya tetapi time frame yang berbeda. Ia menjelaskan, warga direlokasi tersebut adalah yang berada di lokasi penyangga atau buffer zone. Karena terminal Pelumpang tidak bisa ditutup, ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional. Kita tidak mungkin menutup ataupun memindahkan hari ini Pelumpang, karena Pelumpang ini merupakan kalau dilihat dari coveragenya itu 15% dari stok nasional yang menyuplai tadi 19 kota kabupaten untuk BBM dan 22 kota kabupaten untuk LPG. Jadi tidak bisa ditutup begitu aja. Kalau ditutup ini masalahnya menjadi luar biasa. Soal pembangunan buffer zone ini, menurut Nika, sangat penting dilakukan untuk memisahkan antara terminal BBM atau depo Pelumpang Jakarta Utara dengan permukiman penduduk di sekitarnya. Pembangunan buffer zone ini penting karena opsi untuk melakukan menutup sekarang tidak mungkin. Karena itu, agar semuanya aman, termasuk masyarakat sekitar aman dan operasional suplai BBM juga aman, maka pembangunan buffer zone ini menjadi satu hal yang urgent untuk dilakukan. Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya tentu di Pelumpang, tapi ada di Balongan ataupun di Semarang. Lantas bagaimana? Apa yang urgent sekarang? Adalah buffer zone. Karena operasi ini akan terus berjalan di Pelumpang ini karena demikian strategisnya. Maka yang paling urgent hari ini adalah membangun buffer zone di sekitar tembok yang A ini. Lebih lanjut, Nike menjelaskan konsekuensi bila depo Pelumpang direlokasi. Di depo Pelumpang saat ini tidak hanya ada tangki penyimpanan BBM, namun juga ada fasilitas lainnya seperti LPG, pelumas, dan lainnya. Selain itu, depo Pelumpang juga menyuplai BBM ke 790 SPBU di 19 kota kabupaten. Tidak mudah, tidak serta-merta kemudian dipindah. Dan ini depo Pelumpang menyimpan sekitar 15% dari stok nasional. Sehingga kalau dilihat dengan peran strategis dari TBBM Pelumpang, dan ini bagian dari satu value chain. Jadi kalau ini semua tiba-tiba di-off-kan, maka value chain-nya akan terputus sehingga akan mengganggu distribusi. Sehingga kalau kita lihat dengan letak strategis, peran strategis dari TBM Pelumpang, dan ini merupakan bagian dari satu value chain. Jadi kalau ini kemudian tiba-tiba kita off-kan, maka value chain saja akan terputus, sehingga akan mengganggu distribusi. Nika juga menanggapi rencana relokasi depo ke lahan PT Pelindo di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Lahan itu nantinya akan digunakan untuk mendukung program transisi energi Pertamina. Mengenai penjelasan adanya terminal di Kalibaru, sekitar 3 tahun lalu, Pertamina sudah mulai melakukan perencanaan bahwa Pertamina harus melakukan transisi energi, bahwa ke depan BBM mungkin akan berkurang demand-nya. Oleh sebab itu, menurut Nika, Pertamina memerlukan fasilitas untuk membangun produk-produk baru, seperti petrochemical, green sustainable aviation fuel, hidrogen, biofuel, dan lainnya. Dengan adanya kebutuhan tambahan produk-produk baru ini tidak mungkin dibangun di Pelumpang. Nika menjelaskan, sejak 3 tahun lalu Pertamina sudah bekerja sama dengan Pelindo untuk membangun di kawasan industri yang dari reklamasi. Total ada 32 hektar lahan yang dialokasikan, di mana sebagai green multipurpose terminal, dan konsepnya green karena itu sesuai dengan transisi energi. Adapun lahan di Kalibaru tersebut baru siap untuk dibangun pada akhir 2024. Maka Pertamina sejak 3 tahun lalu itu sudah merencanakan untuk membangun terminal tambahan yang kita sebut multipurpose terminal di Kalibaru. Untuk produk apa?
kita sama-sama tahu bahwa Pertamina sedang membangun pabrik petrochemical. Kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Dan kita tidak mungkin membangun di Pelumpang. Jadi sudah 3 tahun yang lalu kami mulai merencanakan dengan Pelindo untuk membangun terminal next itu di Kalibaru dengan alokasi ada 30 next lagi ada 32 hektar Pak yang kita rencanakan untuk membangun Green Multipurpose Terminal ini. Sementara itu, Nike menjelaskan ihwal kebakaran di terminal BBM Pelumpang itu pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI. Insiden itu ada di mana? Kalau dari Pertamina ada di pojok atas kanan, pas di belokan. Jadi bukan tangkinya, tetapi pipanya. Kalau dilihat apa pipa yang masuk ke dalam tangki tersebut, di pipa inlet itulah terjadi kebakaran. Karena itu menurut Nike, tangki-tangki BBM dan seluruh instalasi fasilitas yang ada di depo Pertamina dalam kondisi aman dan tidak terbakar. Ia menjelaskan, api yang membakar pipa tersebut dapat dipadamkan selama 1 jam setelah kejadian dan dilanjutkan dengan proses pendinginan, sehingga 3 jam kemudian kondisi bisa dinyatakan aman. Pada pukul 4 terminal BBM sudah diaktifkan, digunakan kembali, tetapi pipanya di-off-kan, tidak digunakan. Adapun suplai BBM selanjutnya menggunakan pipa yang berasal dari laut untuk menjamin suplai BBM tetap aman kepada masyarakat. Pasokan BBM menggunakan pipa yang dari laut sehingga suplai BBM untuk 22 kabupaten kota tetap terjamin walaupun ada kebakaran. Pertamina bisa menjamin suplai BBM tetap aman karena tangki-tangki aman tidak terbakar. Namun, soal kebakaran, Nike mengatakan masih dalam proses investigasi oleh tim Pertamina bersama aparat penegak hukum. Hingga Pertamina menggelar rapat dengan DPR, proses investigasi masih berlanjut. Jadi pipanya itu adalah pipa yang di titik itu. Ini pipa inlet yang dari balongan. Jadi pipa sebelum masuk ke tangki-tangki, disitulah terjadi kebakarannya. Dan memang itu juga dekat dengan warga. Jadi langsung berdekatan dengan pagar atau tembok pembatas dan rumah warga langsung nempel di situ. Karena begitu ada kendala, tadi sama-sama kita lihat suplai untuk 19 kabupaten kota ini akan terganggu dan suplai LPG ke 22 kota kabupaten. Jadi untuk masyarakat terdampak kemarin karena kita juga tidak memungkinkan ya agar mereka tetap di pengungsian, sehingga kita siapkan rumah kontrakan ya yang nanti mereka akan pilih sendiri dengan nilai yang kita siapkan adalah 1,2 juta per bulan. Untuk selama 3 bulan, jadi total 3,6 ditambah 2 juta untuk kebutuhan kontrakannya. Jadi total yang akan diterima untuk 3 bulan tadi adalah sekitar 5,6 juta.